Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bersama pelajaran kita di dalam kitab Ad-Duruniyah, di dalam pembahasan ilmu nahwu. Insyaallah pembahasan kita di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan tentang kalimat-kalimat yang dinasabkan dengan menggunakan huruf ya. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita membaca apa yang akan kita pelajari bersama. Tabarukan, mudah-mudahan dalam wasilah membaca kitab ini senantiasa apa yang akan kita pelajari bersama, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ya'u, dan adapun huruf ya, wa takunu, maka ada alamatan, itu sebagai tanda lin nasbi, untuk i'rab nasab, tasniyati, dalam isim tasniyah, wal jam'i, dan jamak mudzakkar salim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahwu contohnya, doa itu saya sudah melihat az-zaidaini waz-zaidina. Wal awwalu, maka adapun yang pertama, mansubun itu dinasabkan bil ya'i, dengan huruf ya, al maftuhi yang dibaca fathah, ma qablaha sebelum huruf ya, al maksuri yang dibaca kasrah, ma ba'daha sesudah huruf ya, niyabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Watani, dan adapun az-zaidina yang kedua, mansubun bil ya'i, dinasabkan dengan ya, al maksuru yang dikasrohkan, ma qablaha sebelumnya, al maftuhu yang difathahkan, ma ba'daha sesudahnya, niyabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Aidan, halnya juga wan nun, dan adapun nun iwadun anil tanwin sebagai, yaitu sebagai pengganti dari tanwin, fihima, di dalam keduanya. Sekarang kita perhatikan pembahasan kita di minggu yang lalu sudah membahas tentang apa? Sudah membahas tentang apa? Kalimat yang dinasabkan dengan kasroh. Kasroh, yaitu kalimat isim yang dinasabkan dalam kasroh ada berapa? Satu, yaitu apa? Jamak muannats salim. Contohnya, khalaqallahu samawati, ya. As-samawati itu adalah jamak muannats salim yang dinasabkan dengan apa? Kasroh. Dengan menggunakan kasroh. Nah, di pertemuan kita pada saat ini kita akan membahas tentang kalimat-kalimat yang dinasabkan dengan menggunakan huruf ya sebagai apa? Sebagai pengganti dari fathah. Nah, kalimat yang dinasabkan dengan menggunakan huruf ya ini ada dua. Ya, coba kita lihat ke depan semuanya. Yang pertama, kalimat yang dinasabkan dengan menggunakan huruf ya adalah isim tasniyah. Ya, Bayu, apa isim tasniyah? Isim tasniyah Apa? Yunita, isim tasniyah itu apa? isim kedua. Isim yang menunjukkan dua itu namanya isim tasniyah yang bermakna dua. Nah, sekarang kita bahas ya. Zaidun,
Zaidun terus ya. Kasihan namanya Ustaz. Terus Zaidun kita sebut. Zaidun mufrad. Tasniahnya bagaimana? Zaidani. Kita pakai yang ropak dulu ya. Zaidani dan seterusnya. Nah, Zaidun ini mufrad, yang Zaidani ini tasni. Ya. Kalau misalkan kita mau pakai yang nasab, kita pakai yang Zaidun, Zaidani. Artinya apa? Dua orang yang bernama Zaid. Ya. Nah, isim tasniyah ketika berada di posisi nasab, maka tanda nasabnya yaitu dengan menggunakan huruf ya. Contoh, ro'a itu saya sudah melihat. Ro'a itu ini adalah kalimat fi'il dan fa'il. Fa'il maf'ulnya mana? Maf'ulnya mana? Maf'ulnya mana? Maf'ulnya adalah Zaidani. Zaidani isim tasniyah. Nah, Zaidani isim tasniyah berada di mana nih? Akhir kalimat. Coba jawab dong. Akhir kalimat. Berada di mana? Akhir kalimat. Bukan di akhir kalimat, tetapi berada di posisi nasab. Sebagai apa kedudukannya? Sebagai maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul. Sebagai maf'ul bi. Ya. Nah, isi maf'ul ini wajib dibaca nasab. Berhubung Az-Zaidaini ini adalah isim tasniyah, maka tanda nasabnya dengan menggunakan huruf Ya. huruf apa? Ya. Dengan menggunakan huruf ya sebagai pengganti dari fathah. Nah, kemudian nunnya ini apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau ya ini kan sebagai apa? Sebagai tanda, ya. Sebagai tandanya. Kalau nun ini sebagai apa? Alatnya. Nun sebagai apa? Siapa yang masih ingat? Az-Zaidaini. Ya. Siapa yang masih ingat nunnya sebagai apa? Nunnya ini sebagai pengganti dari tanwin. Iwadun anit tanwin, sebagai pengganti dari tanwin. Karena kita harus ingat, ya, Az-Zaidaini ini adalah kalimat isim. Nah, al-mufrad, perhatikan ini. Al-mufrad sudah jelas tandanya. Apa? Tandanya itu adalah domatain. Tanda, salah satu tanda kalimat isim itu adalah bertanwin. Nah, kalau ini Az-Zaidaini, mana ada tanda kalimat isimnya? Bertanwin tidak? Berkasroh tidak? Nah, saat ini kita buang, ya. Alnya kita buang. Zaidaini beral juga tidak. Didahului dengan huruf khotak, tidak ada. Didahului dengan huruf kosong, juga tidak ada. Nah, Zaidaini ya ini adalah sebagai apa? Sebagai tanda nasab, sebagai pengganti dari fathah. Kemudian nunnya ini nih adalah sebagai pengganti dari tanwin. Karena salah satu tanda kalimat isim itu adalah tanwin. Jadi tanwinnya diganti dengan apa? Dengan huruf nun. Ngerti tadi? Dia. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah. Nah, jadi jangan keder ya. Zaidaini. Sekarang ini kok dikatakan kalimat isim, mana tandanya? Tuh, dilihat diputar-putar dari apa? Dari tanda yang pertama, ya, kedua, ketiga, keempat, dan kelima enggak ada. Tandanya adalah nun sebagai pengganti dari tanwin. Nah, kemudian kalimat yang dinasabkan dengan menggunakan huruf yang kedua itu adalah apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak itu artinya apa? 3 atau lebih. Jamak itu artinya apa, Bayu?
3 atau lebih. 3 atau lebih. Mudzakkar itu artinya apa? Terus selalu kita ulang-ulangi pelajaran ini. Mudzakkar artinya apa? Laki-laki. Salim artinya apa? Salim. Yang selamat. Ya. Ada mupot. Yang selamat. Ya, aksantum. Ya. Mupot apa? Nah, yang selamat dari mufradnya. Iya. Dari Saya tadi jawab itu, mufradnya. Ustaz. Ya. Pekerjaan yang salah ini dengan Nah, ya. Jamak artinya menunjukkan 3 atau lebih. Contoh misalkan kalau di sini kan kita ambil contoh apa? Az-Zaidina. Az-Zaidina. Zaidun, Zaidaini, Zaidina. Nah, kita pakai nasab aja ya. Nasab. Zaidan, ya. Zaidan, Zaidaini. Perhatikan. Zaidaini, perhatikan. Perhatikan. Zaidan satu orang yang bernama Zaid, Zaidaini 2 orang yang bernama Zaid, Zaidina 3 orang atau lebih yang bernama Zaid. Nah, itu. Perhatikan sini. Ya. Nah, jamak mudzakkar salim, mudzakkar artinya yang menunjukkan laki-laki, salim artinya yang selamat dari bentuk mufradnya. Sekarang kita perhatikan, Zaidun hurufnya ada berapa? 3. Hurufnya ada 3. Yang pertama 3. Yang kedua yang ketiga. Nah, ini dalam posisi apa? Mufradnya. Dalam posisi tasniyahnya. Coba kita lihat. 1 Zai. 2 Ya. 3 Dan. Ya. sama nun ini adalah tambahan. Dalam posisi jamaknya kita lihat 1 Zai. 2 Ya. 3 ya sama nun ini adalah Ya. tambahannya. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan untuk laki-laki yang selamat dari bentuk mufradnya. Artinya mufradnya, bentuk mufradnya sama, cuma ditambahkan. Ketika rofa ditambahkan dengan apa? Dengan wawu dan Nun. nun. Ketika nasab ditambahkan dengan apa? Ya dan nun. Dan nun. Ya, ini tentang apa? Jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika nasab, nada nasabnya dengan menggunakan apa? Jangan menggunakan huruf ya. Sebagai apa? Sebagai Pengganti dari fathah. Dari fathah. Kemudian nunnya ini apa namanya? Tambahan. Nun. Tambahannya. Mengganti. Nah, sekarang kita perhatikan al-isim tasniyah ra'aitu Zaidaini. Kemudian jamak mudzakkar salim ra'aitu Zaidina. Sekarang misalkan kita hapus semuanya. Kita belum kasih harapan. Misalkan Zaid. Tulisannya sama atau tidak? Sama. Tulisannya sama atau tidak? Sama. Tulisannya sama. Yang membedakan bagaimana? Cara kita membedakan. Ini adalah tasniyah, ini adalah jamak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tambahkan al. Coba perhatikan. Caranya adalah kalau isim tasniyah sebelum sebelum ya mati ini hurufnya berbaris fathah. Kemudian sesudahnya berbaris kasroh menjadi Zaidaini. Nah, kalau misalkan jamak mudzakkar salim sebelum ya sukun hurufnya berbaris kasroh. Kemudian sesudah ya sukun hurufnya berbaris Fathah. Ini cara membedakan antara isim tasniyah
dan jamak mudzakkar salim ketika nasab. Tandanya sama, yaitu dengan menggunakan huruf ya. Kalau isim tasniyah sebelum ya mati itu berbaris apa? Kasroh. Ini fathah, kemudian sudah ya. Nah, berikutnya dan seterusnya. Ini yang cara membedakannya. Mudah atau sulit? Gampang. Mudah atau sulit? Gampang. Mudah. Alhamdulillah. Dengan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini senantiasa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Wallahu